Oke, teman-temanku semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya. Semoga dilancarkan semuanya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab karena kemarin ada pertanyaan dari subscriber ya. Karena teman kita itu kemarin sempat bertanya 2 kali ya, dan pertanyaan itu belum saya balas dikarenakan beberapa hari yang lalu itu atau beberapa pekan ini saya itu ada aktivitas ya, ada kesibukan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang di atas ini. Nih. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu teman-teman. Mungkin ini pertanyaan khusus untuk pemula ya. Jadi ini pertanyaannya atau tutorialnya khusus untuk para pemula mungkin ya. Mungkin beliau ini salah satu operator pemula mungkin ya. Oleh sebab itu maka beliau bertanya seperti itu ya. Saya jawab dan saya akan praktekkan bagaimana caranya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini karburatornya sudah dalam posisi sudah terbongkar semua ya. Sudah terbongkar semua dan kita akan coba memasangnya ya. Kita akan coba merakitnya sesuai dari permintaan subscriber kita ya. Oke, langsung saja. Ini badan karburatornya ya. Karburatornya, kemudian yang ini itu apa namanya, jarum capit udangnya kalau bahasa kami. Kemudian ini plat apa yang di sini nih, saya kurang tahu juga namanya. Dan ini apa, penghubung. Kemudian ini membran, kemudian ini penutup karburator di bagian belakang. Ini kawat gasnya. Maaf jika salah penyebutan nama ya, karena di masing-masing daerah itu nama spare partnya itu berbeda-beda ya. Dan ini selang karburatornya menuju ke tangki sini. Dan ini penutup karburator di bagian bawah ya untuk memasang ini. Ini kan pertanyaannya bagaimana cara memasang karburator ya. Jadi cara memasangnya seperti itu ya, pada intinya bagaimana cara memasang karburator. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemasangannya. Mulai dari ini ya, mulai dari kita merakit dalaman karburator, kemudian kita pasang ke mesin. Nah, jadi seperti itu tahapannya teman-teman. Oke, pertama-tama kita pasang dulu capit udangnya ya. Ini yang ini nah yang ini kan masih dalam kondisi bagus ya. Nah, jika sudah mulai rusak dia akan terlihat terkikis di sini ya. Maka jika sudah terkikis itu sudah waktunya diganti ya teman-teman. Ini karena masih kondisi baru dan kemarin sudah saya ganti dalamannya, dan ini masih bagus dan ini masih bisa digunakan ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Jadi pemasangannya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, seperti ini.
kita pasang dulu pernya di sini ya, jelas ya. Nah, kemudian yang ini, nah ini kan ada benjolan-benjolan ini nih, kita paskan di pernya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Benjolannya itu kita paskan di pernya, kemudian kita tahan menggunakan jempol. Baru kita kasih baut ini ya, kita pasang baut ini di sini. Nah begitu teman-teman. Lalu kita kencangkan bautnya ya. Nah ini sudah erat teman-teman. Jadi saya ingin jelaskan lagi di sini ya. Jadi posisi untuk capit udangnya ini itu jangan terlalu, yang ini maksudnya ya, ini jangan terlalu datar seperti ini, kemudian jangan juga terlalu diangkat ke atas ya, karena itu berpengaruh sekali terhadap kinerja mesin ya. Nah jadi seperti itu penjelasannya teman-teman. Jadi kita usahakan sedang-sedang saja seperti sini ya, minimal ya seperti punya saya ini. Jadi sebenarnya tergantung mesin teman-teman sih. Jadi kalau mesin saya ya setelannya seperti ini di sini teman-teman. Nah jadi dia tidak terlalu ngangkat ke atas, tidak juga terlalu datar ya, karena ya kalau di saat mesin itu hidup ya atau menyala, ini tuh akan main seperti ini ya. Nah kemudian yang kedua, di dalam sini itu tidak boleh ada kotoran ya, kotoran serbuk ataupun itu kotoran apa gitu ya, karena itu juga akan menghambat kinerja mesin ya, dan itu akan berdampak sekali ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan dampaknya karena saya lihat sudah banyak yang membahas dampak-dampak dari jika ini ketinggian, ini kerendahan, kemudian jika ada kotoran di dalam, itu sudah ada di video-video teman-teman yang lain ya. Jadi di sini saya hanya membuatkan tutorial cara pemasangan saja ya teman-teman. Nah jadi diusahakan dia terangkat sedikit saja seperti ini ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita pasang membrannya yang ini ya teman-teman. Nah jadi membrannya seperti yang ini kan ada benjolan nih. Benjolannya ini kita paskan di sini ya teman-teman, di sini. Nah kita paskan. Nah jadi yang ini ke atas, kemudian yang ini ke bawah ya. Jadi ini patokannya, benjolan yang ini ke bawah dipaskan ke yang ini, kemudian yang ini ke atas. Nah jadi cara ngepasinnya kita berpatokan pada ini ya, benjolan ini dan yang ini yang ada di bodi ya. Nah jadi kita pasang seperti ini ya. Nah jadi seperti ini. Nah jika sudah masuk semua seperti ini, maka berarti itu sudah pas ya teman-teman. Nah jadi di sini sudah cukup jelas ya cara pemasangannya. Kemudian kita bahas lagi ke pemasangan yang karburator yang di bawah ya. Ini kita taruh dulu di bawah.
Nah, kemudian kita bahas yang ini. Nah, di sini. Nah, jadi di dalam sini ini seperti ini bentuknya teman-teman. Di sini ada apa? Ada pak juga. Ada pak seperti ini. Jika teman-teman beli membran, pastinya ada jualan pak ini, kemudian yang ini ya, yang ini. Yang ini ada beberapa lapis. Ini ada berapa ini? Ada satu, ada terus dua. Dua saja ya teman-teman. Jadi 3 sama ini. Kalau yang ini sih bervariasi ya teman-teman. Jumlahnya itu ada yang 3, kemudian ada yang berapa gitu. Yang pasti ini tidak menentu ya, tergantung merek mungkin. Ada yang satu, kalau satu enggak ding, ada yang 3, ada yang 2 mungkin seperti itu. Kemudian ada yang lebih mungkin kalau untuk yang karburator steel ya. Kalau ini kan saya memakai karburator Tillotson ya. Maaf jika salah penyebutannya, saya juga tidak tahu penyebutannya yang sebenarnya itu seperti apa ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi pemasangannya kan, nah kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu. Nah, jadi membran yang ini, nah. Jadi membran yang ini kita paskan di sini. Ini dan yang ini. Nah, kita sesuaikan. Nah, sesuai bentuk bodinya ya. Nah, kemudian diikuti dengan yang ini ya. Nah, kita pasang seperti ini ya. Nah, jika ini semuanya sudah masuk ketiga-tiganya ini, maka artinya itu sudah pas ya. Pemasangannya sudah pas ya teman-teman. Nah, dan yang ini sudah lengket ya. Jadi tidak perlu kita lepas lagi. Terkecuali teman-teman itu beli membran baru ya. Baru ini dipasang secara manual lagi ya. Kalau ini kan sudah menyatu dia. Jadi saya tidak ingin melepas lagi. Saya rasa teman-teman cukup mengertilah untuk yang ini gitu ya. Nah, kemudian langsung saja kita tutup seperti ini teman-teman. Nah, langsung saja kita tutup. Nah, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah dipasang itu maka akan seperti ini ya. Oke, ini kita sapu-sapu dulu. Sikat gigi karena ini ada kotoran, takutnya menghambat sirkulasi minyak ya. Ini juga ada apa namanya, ini ada saringannya ya. Saringan untuk menyaring kotoran. Kita bersihkan dulu, memakai apakah kain kah apa gitu ya. Menggunakan bensin juga bisa ya. Menggunakan bensin juga bisa. Nah, saya rasa sudah cukup. Kemudian saya pasang lagi ya. Untuk apa ini? Saringannya. Kemudian kita kunci dengan ini seal ya. Kita kunci dengan seal seperti ini. Nah, kemudian kita pasang ini teman-teman ini. Nah, ini selang penghubung antara karburator dengan tangki ya, tangki minyak ya. Jadi ini kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya ini. Kebetulan ini sudah lama tidak saya bersihkan.
tidak saya servis gitu ya. Nah, jadi kita pasang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita pasang, kita kencangkan bautnya ya. Kita kencangkan bautnya. Nah, oke. Nah, kemudian kita pasanglah, kita satukan dengan yang tadi ya, karburator yang ini. Nah, ini kan ada patokan yang ini nih tadi ini. Jadi di sini kita paskan dengan yang itu ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini sudah jadi ya. Nah, jadi tinggal kita pasang bautnya ya. Kita pasang bautnya yang ini. Ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita pasang semuanya di sini ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita kencangkan teman-teman. Nah, maaf saya skip dulu ya. Saya jeda dulu untuk ngencanginnya. Takutnya durasinya nanti akan terlalu panjang jika saya rekam secara langsung ya pengencangan bautnya. Jadi saya jeda dulu. Oke, murnya atau bautnya sudah saya kencangkan ya. Ini sudah kencang. Dan ini mereknya teman-teman. Ini tulisannya ada Tillotson made in Ireland ya. Maaf jika salah penyebutannya karena saya tidak begitu paham ya penyebutan dalam berbahasa bahasa internasional mungkin ya. Jadi saya maaf jika ada salah penyebutan ya. Nah, biar lebih jelas, made in Ireland, Tillotson ya. Ini karburator sudah lama sekali ya. Karburator ini sudah sangat lama. Mungkin usianya sudah belasan tahun ya teman-teman. Karena ini karburator punya keluarga saya juga sebenarnya. Dia sudah tidak gunakan, kemudian saya ambil, saya coba perbaiki ya kemarin. Kemudian saya pakai dan alhamdulillah bisa dipakai ya. Walaupun agak boros-boros sedikit ya. Tapi ya tidak masalah lah. Yang penting bisa gitu ya untuk kerja dan mesinnya normal gitu. Nah, ya. Oke, lanjut ke tahap ini ya. Pemasangan yang ini. Ini posisi karburator di area belakang ya. Jadi ini ini posisi karburator di area belakang ya. Jadi jika teman-teman memasang ini jangan sampai terbalik seperti ini ya patokannya. Jadi ini jangan ke bawah seperti ini. Tapi ada juga saya melihat
di grup ya, di grup Shinso. Ada juga teman-teman yang memasang ini itu ke bawah. Jadi fungsinya agar kotoran tidak masuk ya katanya. Jadi saya juga tidak tahu efektif apa tidak ya. Tapi saya tidak mengikuti, saya mengikuti aturan dari apa ya? Dari pabrik ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya pasangnya normal-normal saja ya. Jadi ini teman-teman, kita kasih apa ini namanya? Kita kasih pak dulu di sini. Kita kasih pak, ini bukan pak asli ya, saya buat sendiri memakai apa namanya? Bekas kardus susu ya. Kotak susu gitu. Susu apa namanya? Saya tidak saya tidak mau menyebutkan merek ya. Yang pasti ini dari kotak susu ya, terbuat dari kotak susu. Saya buatkan pak. Yang penting bisa digunakan gitu ya. Yang penting bisa digunakan, kemudian kinerja mesin juga bagus ya, tidak masalah ya. Mau pakai apapun itu, yang penting mesin bisa hidup dengan normal dan bisa buat bekerja dengan baik ya. Nah, kita kencangkan ya. Maaf saya jeda lagi untuk mengencangkan ini, takut durasinya nanti terlalu lama ya. Oke, kita kencangkan, nggak perlu kencang-kencang ya teman-teman, asalkan tidak lepas ketika bekerja aja gitu ya intinya. Nanti jika terlalu kencang nanti akan dol bautnya ini ya, bautnya akan los gitu dan tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi usahakan jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu longgar ya. Jadi ya kita pasang sedang-sedang saja ya, seperti lagu dangdut gitu. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Saya rasa sudah cukup kencang ya. Nah, oke. Tahap selanjutnya adalah apa ya? Oh iya, memasang. Ini kan sudah selesai nih. Tahap selanjutnya yaitu memasang karburator ini ke mesin ya. Nah, kita pasang karburator ini ke mesin. Tahap selanjutnya yaitu ya kita pasang ya karburator ini ke mesin. Oke, kita bersihkan dulu ini ya dari debu-debu jalanan ya. Kita bersihkan dulu biar energinya itu positif ya, tidak ada arwah lagi aura negatifnya gitu. Kita bersihkan sedikit ya, biar kotorannya tidak menempel gitu. Nah, oke, lanjut kita pasang ya. Jadi pemasangannya kita pasang ini dulu ya teman-teman, kita pasang platnya ini dulu. Ini kan ada paknya nih sudah nih. Nah, ada paknya. Jika teman-teman belum ada paknya, maka teman-teman harus beli dulu atau buat dulu ya, untuk melindungi blok dari plat ini ya. Mungkin fungsinya seperti itu, saya juga kurang tahu ya fungsinya. Yang pasti itu di sini di penghubung ini itu harus ada paknya ya. Entah itu terbuat dari kardus, kotak atau apa gitu ya. Tapi alangkah bagusnya teman-teman itu beli ya. Nah, kita langsung pasang saja. Takut nanti kelamaan ya, nanti dia akan masuk angin. Enggak lah, enggak masuk angin.
tahap selanjutnya yaitu kita memasang ini ya teman-teman. Maaf jika terbawa bahasa daerah ya, logat daerah maksudnya, dialek daerah, karena saya memang tinggal di sebuah perkampungan yang kesehariannya memakai bahasa daerah ya teman-teman. Jadi kita lanjut pemasangan yang ini. Saya juga kurang tahu namanya ini ya teman-teman. Yang tahu tulis di kolom komentar, karena saya di dunia persesian ini juga masih sangat-sangat pemula ya teman-teman. Saya masih belajar juga. Ini dikarenakan saya membuatkan tutorial karena ada yang kemarin bertanya ya. Jadi kita pasang yang ini ya. Jadi ini penampakan yang dari luar. Maaf, kameranya ngeblur gitu ya. Nah, ini dari luar, kemudian ini dari dalam teman-teman. Nah, ini dari dalam ya. Kemudian jangan salah lagi, ini lubang ini harus posisinya di bawah sana ya. Nah, jadi lubang ini harus di bawah situ ya. Nah, kita pasang seperti ini ya. Nah, kita pasang begini. Ini kan ada paknya nih. Ini ada paknya. Jadi di sini juga harus ada paknya teman-teman, biar tidak panas gitu ya, mungkin. Seperti itu fungsinya mungkin ya. Nah, kita pasang begitu ya. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu kita memasang karburatornya ini teman-teman ya. Dan ini kodenya ya. Nah, kodenya ini ada di atas ya. Ini kan ada nomornya, berarti ada kodenya. Kode karburatornya. Di sini juga teman-teman harus perhatikan, di sini juga harus memakai pak ya. Dan di sini juga tidak boleh tersumbat ya di lubang yang ini, yang di bawah ini tadi, karena jika tersumbat itu mesin teman-teman tidak akan bisa menyala ya. Karena saya sudah merasakan sendiri ya, pusing 7 keliling dibuatnya dulu ya. Jadi sebetulnya sebelum kita memasang ini ya, kita pasang kawat terlebih dahulu ya. Kita pasang kawat terlebih dahulu. Salah. Ini ding, kita pasang selang ini dulu, ini ke sini nih. Ke sini kita pasang dulu ya terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang. Kemudian posisi kawat yang ini. Jadi pemasangan kawat ini seperti ini teman-teman. Ini arahnya keluar ya. Ini arahnya keluar, kemudian yang di bawah ini arahnya ke dalam ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kita pasang dulu seperti ini. Nah, arahnya ke dalam ya. Keluar, yang ini yang di atas. Kemudian ini yang di bawah itu arahnya ke dalam. Kita pasang di gasnya ya. Di sini ini. Di gasnya yang ini teman-teman. Nah, kemudian kita langsung pasang saja seperti ini ya. Nah, kan simpel teman-teman. Terus kita langsung saja pasang bautnya ini ya teman-teman. Kita langsung saja pasang bautnya ini ya.
pasang bautnya ini kita cukup tahan di bawah biar tidak jatuh-jatuh ya. Nah, kita tahan pakai telunjuk ya, agar tidak jatuh-jatuh ya. Nah, begitupun sebaliknya di di sebelahnya kita tahan juga memakai telunjuk ya. Kita langsung kencangkan saja ya, secara perlahan, jangan dikencangkan terlebih dahulu yang sebelah sini ya, jangan terlalu kencang, kita kencangkannya perlahan secara bergantian ya teman-teman. Nah, saya rasa sudah cukup kencang ya teman-teman. Ngencangnya itu tidak perlu pakai otot ya teman-teman, cukup pakai feeling saja ya. Jangan terlalu kencang, nanti takut bautnya dul atau rusak gitu ya. Takut bautnya rusak gitu, takut dul, nanti agak repot lagi jika bautnya rusak ya. Jadi kita kencang seadanya aja atau sedang-sedang saja gitu ya. Yang penting karburatornya tidak lepas ya saat bekerja begitu. Nah, saya rasa sudah cukup. Nah, jadi karburatornya sudah dalam keadaan terpasang ya teman-teman. Nah, jadi berhubung di sini saya itu tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan shock yang ini, shock untuk memancing minyak untuk masuk ke karburator kita ketika menghidupkan itu. Maka di sini saya hanya memakai ini ya teman-teman, sebentar. Nah, yang ini teman-teman, ini kan fungsinya untuk shock nih, untuk memancing yang ditarik-tarik gitu. Nah, di sini berhubung saya tidak memakai, maka saya kunci menggunakan karet ini saja teman-teman, biar dia tidak bergerak liar gitu ya. Nah, jadi kan dia tidak bergerak teman-teman. Nah, jadi sensor ini sangat polos ya, sepolos pemiliknya mungkin ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara pemasangannya. Ini sudah selesai, tinggal kita pasang kapnya saja ya. Ini sudah selesai, kita pasang karburatornya. Jadi seperti itu cara pemasangannya ya. Tapi cara pemasangan karburator ya seperti inilah teman-teman. Jadi untuk setelan ini kan untuk angin, dan ini untuk untuk minyak. Saya menggunakan setelan minyak ini 2 putaran, kemudian yang ini 1 putaran gitu ya. Setelah itu nanti ketika bekerja akan disesuaikan ya, sesuai kebutuhan gitu. Karena setiap mesin atau sensor itu biasanya setelannya itu akan berbeda-beda ya. Apalagi sensor original ya, steel. Kalau punya saya ini kan ini sensor gado-gado ya ibaratnya, karena spare partnya itu tidak jelas gitu. Ini merek apa, ini merek apa, ini merek apa, bodinya. Pokoknya macam-macam lah pengapiannya itu. Merek CRT, kemudian ini merek Tilostone, ini merek apa ini? Lupa sudah saya merek ini bloknya. Yang pasti ini barang KW lah istilahnya ya, barang rakitan gitu, bukan barang asli. Makanya tenaganya ketika membelah itu agak kurang maksimal ya, agak kurang bertenaga begitu kelihatannya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa untuk bekerja ya.
Nah, jadi seperti itu cara pemasangan karburator ya teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa mengerti ya. Saya rasa dan juga saya rasa cukup jelas ya. Oke, setelah ini nanti kita akan coba hidupkan ya. Kita akan hidupkan, kita akan pasang kapnya dulu terlebih dahulu ya. Kita pasang kapnya ini untuk mempersingkat waktu, kita jeda lagi ya untuk memasang kapnya ini. Nanti kita akan tes ya, tes hidupkan mesinnya ya. Oke, saya jeda dulu. Oke, pemasangan sudah selesai ya, dan kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes hidupkan ya, dan nanti kita akan coba tes juga untuk membelah kayu yang kecil-kecil ya, kita untuk coba testimoni seperti itu ya. Oke, langsung saja kita tes. Oke, sudah menyala ya mesinnya. Langsung saja kita tes untuk membelah kayu ya. Oke, proses pembelahannya sudah lancar ya, dan rantainya pun copot karena terlalu longgar tadi ya. Nantilah kita akan perbaiki ya, kita akan setel ulang rantainya, kemudian rantainya ini perlu dikikir juga sepertinya. Oke, sekian dulu di video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nah, kira-kira itu tadi caranya teman-teman. Cara itu sebenarnya khusus untuk yang pemula ya. Kalau sudah senior ya boleh nonton, boleh tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Karena itu memang untuk setiap operator memang harus bisa ya sebenarnya. Kalau mempunyai mesin Shinso pastinya itu pasti bisa ya. Lain halnya dengan pemula, mungkin dengan teman kita yang bertanya tadi, mungkin beliau ingin merakit mesin baru kali ya, makanya beliau bertanya seperti itu. Dan jadi itulah tadi caranya, kurang lebihnya seperti itu. Karena cara pemasangan karburator itu sangat-sangat mudah ya teman-teman. Kita tahu sendiri, kita beli di toko, kemudian kita kita rangkai, kemudian kita langsung pasang, itu sudah selesai sebenarnya. Cuma
jika masih pemula mungkin ya, mungkin karena masih pemula mungkin beliau tidak tahu caranya, mungkin mungkin seperti itu. Oke, itu tadi penjelasannya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Saya juga mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti jika ada waktu saya akan menjawab dan saya langsung akan praktekkan bagaimana caranya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.